kasih pengertian ke Bapak ini ya. Kalau sistem ijon tuh nggak bagus buat petani. Ya, karena yang diuntungkan cuma tengkulak, Pak. Jadi petani enggak ya? Enggak, sama sekali nggak diuntungkan. Kan ada sistem koperasi, Pak. Kenapa Bapak nggak pakai sistem koperasi yang harganya dijamin sama pemerintah, Pak? Tengkulak ngapain? Ngomong apa lu baru? Ngomong apa lu soal tengkulak? Gua tengkulak. Kenapa? Gua kira tukang ojek. Ya, ngeledek lu ya. Asal lu semua tahu di sini ya. Nih warga. Dekatkanlah. Dan jika bukan jodoh saya, jauhkanlah agar tidak menjadi beban pikiran dan beban untuk perasaan saya. Sekarang apakah kamu masih yakin untuk menikahi anak gadis saya yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa berjalan? Pak, apapun kekurangan anak gadis Bapak, demi bekal akhirat saya nanti, demi ridho Bapak, demi berkah hidup saya nanti ke depan, saya siap lahir batin menikahi putri Bapak. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur padamu. Sekarang anak gadisku sudah menemukan calon jodohnya yang sesuai dengan keinginan aku selama ini. Kamu lagi mikirin apa ya? Apa kau benar-benar mencintai Apoy? Jika Allah mengizinkan, dan jika dia memang benar jodoh saya, Yan, saya selalu doain yang terbaik untuk kamu. Mudah-mudahan Allah selalu ngasih yang terbaik ya buat kamu. terima kasih ya lu. Ada apaan sih? Izinkan saya bertemu dengan anak gadis Bapak. Saya mau melihat wajah calon istri saya tercinta itu. Tapi itu tidak bisa sekarang. Nanti pada bulan Mulut tanggal 1. Saya izinkan kamu untuk melihat wajah putri saya. Tapi itu pun kamu harus bersama dengan kedua orang tua kamu sekalian untuk meminang anak gadis saya secara resmi. Itu pun kalau kamu bisa menepati janji sebagai orang Muslim. Ya Pak, insya Allah di bulan Maulud saya dan emak akan datang ke sini lagi Pak. Terima kasih untuk semuanya. Doakan saya kuat dan tegar. Insyaallah. Bismillah. Akhirnya saya dan teman-teman saya harus pamit untuk melanjutkan membawa paket ke Ustadz Syafai sebagai sebuah amanah ke Jalan Wali yang kira-kira di jalan itu dekat dengan masjid yang kubahnya ada 2 Pak. Masjid kubah 2? Bapak tahu di mana lokasinya? Wah, nanti kamu kalau sudah pergi dari sini, kamu pergi ke arah timur, ke arah bukit. Nah, jaraknya itu sekitar 10 kilo dari sini. Nanti di sana kalian akan menemukan perkebunan buah-buahan milik warga. Nah, di belakang perkebunan itu ada perkampungan warga. Nah, di situ letak Masjid Kubah 2 itu. Alhamdulillah ya Allah. Ketemu juga itu masjid. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Pergilah kalian sekarang. Jalankan amanah kalian dengan baik.
Karena amanah itu tanggung jawabnya sampai akhirat. Terima kasih, Pak. Kasih Pak ya. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Oi, ajib dah. Sekarang udah punya calon bini. Gue salut sama kamu, Boy. Menerima jadi suami yang istrinya aja, calon istrinya aja belum kamu kenal. Terus bentuknya aja kamu nggak tahu. Lu gimana, Ang? Bentuknya nggak tahu. Kan udah dijelasin sama bapaknya. Bentuknya nih, matanya buta, kupingnya tuli, mulutnya gagu, kakinya lumpuh, pokoknya lengkap. Iya. Lengkap sudah penderitaan gua. Kok penderitaan, Poi? Tadi bukannya lo bilangnya udah ikhlas. Belajar ikhlas. Tapi gua nggak tahu gua bisa apa enggak. Buat gua, Wiyanti adalah wanita terpenting setelah emak. Wiyanti mampu melemahkan, melembutkan, dan menundukkan hati gua. Wiyanti adalah wanita yang mampu mengajarkan gua betapa indahnya mencintai. Gua cinta Wiyanti. Gua sayang Wiyanti. Gua sayang. Dia jodoh lo, ya lo serahin aja. Soalnya kan kita tahu namanya rezeki, jodoh, mati. Itu udah Allah yang ngatur, kita kagak bisa berbuat apa-apa lagi. Gue juga prihatin. Sabar, Poi. Belum. Kalau memang garis jodoh kamu sudah begini ya, kamu harus terima dengan ikhlas. Dimanapun kan mungkin ini adalah balasan dari Allah atas kecerobohan yang kamu lakuin. Makanya, ini pelajaran nih buat kita semua nih, selain Apo ini. Apa yang udah dilakukan Apo itu harus jadi contoh juga buat kita. Jangan sampai kita memakan atau memakai atau apapun itu yang bukan hak kita. Iya, Betul. iya contohnya nyopet. Dah, nyopet. Kenapa gue lagi sih yang kena? Gue tuh udah kagak nyopet lagi. Jadi lu kagak usah ngungkit-ngungkit lagi dah. Sekarang tangan gue udah menengadah terus ke atas. Gue berdoa, bersikir gitu. Udah diem aja sih. Aminin dong. Amin. Nah, gitu. Amin. Oh ini gue sohib lo yang katakanlah gue tuh duluan tobat daripada lo. Gue boleh ya, gue kasih saran, kasih nasihat ke lo. Kita tuh sebenarnya kagak boleh terlalu cinta sama manusia. Karena semua maunya tuh udah diatur sama Allah. Gue yakin skenario Allah itu lebih dahsyat, lebih canggih, lebih mantep daripada skenario kita. Kita udah serahin aja sama Allah, ya. Untuk apa batin, Boy? Cintailah Allah, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mencintaimu. Amin. Halo. Aminin dong, jangan nangis aja. Amin. Tapi jadi basah juga sih, udah masih ikut basah. Lanjut. Ya biar nggak serius banget. Sini bantuin saya. Dabuk. Antum ikut anak ngadu ke Ustadz Sepuh. Ngadu apa lagi sih? Soal perustatan. Halafu orang dapur kagak perlu tahu. Faruk, galak pisan maneh. Saya teh nggak minta bantuan sama kamu. Saya mau minta bantuan sama Gabuk. Tapi Gabuk aslitan Ana. Apapun yang Ana bilang, Gabuk mesti nurut. Kalau kagak kualat. Lu pada nggak capek apa?
Apa, Mang? Bisa kali istirahat dulu di mari. Boleh. Lumayan nih. Dan Adem juga nih kebunnya. waduh, La ilaha illallah. ya Allah ya. Iya. Budak, ngapain kamu di atas? Turun, nanti jatuh. Om, maaf Om. Turun. Ping, Paping. Ayo kamu turun, Nak. Turun sini. Paping. Ini Paping anak saya. Dia memang suka manjat pohon. Kagak apa-apa, Babe. Namanya juga anak kecil manjat pohon. Kalau udah gede memanjat hotel. Pelan, lu songkoin. Loncat. Jangan lompat. Ini ada Om Opi. Lu biasa. Lu kan spesial nyongkoin orang. Gak apa-apa. Iya, udah salah. Nah, gitu. Iya gitu. Iya. Iya, ada. Pelan-pelan. Jongkok, cakep dah. Gue pegangin. Nah, mantap. Tuh, makasih Om Opi. Baik banget lu. Makasih ya. Aneh kagak ikutan nih bang. Bang Faruk ke rumah Ustadz Sepuh tujuannya kagak ada pendidikannya. Ya bang. Bang Faruk tujuannya cuma emosi pribadi doang. Aneh ngeri kecemplung, kejeblos ke dalam perasaan api cemburu Bang Faruk yang sedang terbakar. Oh, perasaan soal cemburu. Waduh, Faruk. Hei, Faruk. Cemburu itu tidak baik. Apalagi cemburu buta. Buta itu gelap. Gelap itu tempatnya setan. Salah Mang Kandar. Kenapa ngomong syaitannya ke Ana? Mestinya ngomong syaitannya ke situ tuh. Apa kalimat terakhirnya? Setan. Itu. Bang Faruk kenapa nunjuknya jadi ke muka aneh sih? Fas muka gabuk. Karena emang begini model syaiton. Antum menghalangi Ana dalam memperjuangkan hak-hak kebahagiaan Ana terhadap Ustadz Sepuh. Masya Allah. Bang Faruk, aneh kagak menghalangi. Aneh cuma kagak mau ikut-ikutan ya bang. Takut kesalahan besar. Antum mesti belajar setia sama Ana. Mesti belajar berkorban sama Ana. Mesti belajar loyalitas sama Ana. Kenapa? Karena antum tahu posisi Ana di sini sebagai apa? Sebagai calon ustadz. Kenapa? Suatu hari nanti Anda berhasil menjadi ustadz di sini. Anda sudah menjadi tinggi jabatannya di sini. Antum juga yang menjadi wakil ustadz. Antum kena berkahnya. Buk, Ya bang. mana? Mau bantuin saya enggak? Buk. Buk, Buk. bantuin saya enggak? Gabuk. Sudah berapa kali Bapak bilang, jangan suka ngambilin buah di kebun ini lagi. Maaf Pak, habis baunya segar, jadi pengen. Ini Om, buat Om. Wih, apa nih? Udah cobain? Makasih. Lah, tapi kan ini rambutannya masih hijau. Lain kali mah atuh ngambilnya yang matang atuh, Ping. Yang hijau mah mana enak atuh. Walaupun sudah matang, tetap nggak boleh diambil. Ini buah sudah dibeli orang. Jadi kebun ini bukan punya Bapak? Kebunnya masih saya punya, tapi buahnya sudah dijual tengkulak. Tengkulak? Oh, berarti Bapak pakai sistem ijon di mari? Nggak boleh, Pak. Transaksi dengan sistem izin tuh kagak boleh, dilarang, haram. Betul, Pak. Emang ada yang diuntungkan, itu saya tengkulak. Tapi Bapak ini paling dirugikan. Bapak. Jangan sampai lah, itu janganlah. Saya perlu uang cepat, saya butuh untuk keperluan keluarga saya sehari-hari. Terus kalau nungguin matang, kapan saya mau dapat duitnya? Lagian semua warga di sini sudah tahu semua cara seperti ini. Tapi nggak bisa gitu juga Pak, ya. Nanti kalau pakai cara ijon terus, kapan petani-petani mari yang di mari nih ya bisa makmur? Kagak Pak, rugi terus. Don Tom, kita mau bisa bantu apa tuh sama petani ini? Bukan gitu, kita harus kasih pengertian ke Bapak ini ya. Kalau sistem ijon tuh nggak bagus buat petani, ya. Karena yang diuntungkan cuma tengkulak, Pak. Jadi petani enggak ya? Enggak, sama sekali nggak diuntungkan. Kan ada sistem koperasi, Pak. Kenapa Bapak nggak pakai sistem koperasi yang harganya dijamin sama pemerintah, Pak? Tengkulak ngapain? Ngomong apa lu baru? Gerowokan. Ngomong apa lu soal tengkulak? Gua tengkulak. Kenapa? Gua kira tukang ojek. Ngeledek lu ya. Asal lu semua tahu di sini ya. Nih warga